Ini James. Dia adalah seorang pecandu narkoba dan keluarganya benar-benar mengabaikannya. Jadi, dia akhirnya tinggal di jalanan memainkan musiknya untuk mendapatkan uang. Dia harus tidur di luar setiap malam dan bahkan akan mencari-cari sampah hanya untuk makan. Bahkan tidak ada yang memperhatikannya. Pernah James pergi ke restoran untuk makan, tapi dia tidak memiliki cukup uang tunai untuk menutupinya. Jadi, alih-alih memberinya makanan, petugas hanya membuangnya ke dalam wastafel. Itu membuat James merasa sangat kecewa. Jadi dia harus pergi. Dia sangat ingin kembali ke keluarganya. Jadi dia memutuskan untuk mengikuti program rehabilitasi untuk pecandu narkoba. Tapi suatu hari temannya Bess meyakinkannya untuk mulai menggunakan narkoba lagi. Awalnya James bilang tidak, tapi akhirnya dia menyerah dan menggunakan narkoba lagi. Hari berikutnya, pemilik mobil muncul, dan Bess segera pergi, sementara James ditemukan pingsan. Mereka segera membawanya ke rumah sakit. Ketika Val rekannya dalam rehabilitasi, saat James muncul, dia langsung bertanya tentang gitarnya. Itu satu-satunya hal yang dia pedulikan. Val sangat marah dan mengatakan bahwa dia sudah tidak mau lagi membantunya. Dia sudah bosan dengan permintaan maaf kosong dan janji yang tidak ditepati untuk tetap bersih. Setelah James keluar dari rumah sakit, dia mampir ke kantor Val untuk minta maaf sekali. Untungnya Val masih mau memaafkannya. Asalkan dia janji akan datang menemuinya setiap 2 minggu untuk memeriksa kondisinya. Dia juga menulis resep untuk metadon untuknya, yang merupakan obat menghilang rasa sakit. Sebelum dia pergi, Val bahkan meminta James untuk menyanyikan sebuah lagu untuknya. Val benar-benar peduli pada James dan ingin membantunya. Dia bahkan meminta bosnya untuk mencari tempat tinggal untuknya, karena dia percaya rehabilitasinya tidak akan berhasil jika dia masih tunawisma. James sangat senang ketika melihat rumah barunya. Dia tidak bisa berhenti berterima kasih kepada Val untuk semuanya. Dia bahkan bersumpah, dia akan tetap mengikuti program rehabilitasi sampai dia benar-benar bebas dari narkoba. Ketika James sedang bersantai di bak mandi setelah sekian lama, dia mendengar suara yang aneh entah dari mana. Ketika dia memeriksa, ternyata itu hanya kucing liar. James tahu kucing orange itu mungkin lapar, jadi dia mencampurnya dengan susu. Ternyata meskipun dia dulu memiliki masalah dengan narkoba, James memiliki hati yang baik. Dia dengan tenang menyuruh kucing itu untuk pulang sebelum pemiliknya datang mencari. Tapi kucing itu tampak seperti ingin tinggal. Keesokan harinya, James berkeliling, mengetuk pintu untuk mencari pemilik kucing orange yang dia bawa bersamanya. Tapi karena dia tidak bisa menemukan pemiliknya, dia akhirnya membiarkan kucing itu pergi ke kota. James sedang bermain musik di depan sebuah gedung ketika dia secara tak terduga bertemu dengan ayahnya. Dengan ibu tirinya yang sama sekali tidak menyukainya. Dia bertanya apakah dia bisa menghabiskan Natal bersama ayahnya, tapi ibu tirinya mengatakan tidak dan pergi. Ayahnya tidak tahu apa yang harus dilakukan, jadi dia hanya memberinya beberapa uang. Ketika James kembali ke rumah, dia terkejut melihat kucing orange itu menderita karena luka. Dia benar-benar khawatir dan dengan cepat meminta bantuan. Untungnya tetangganya adalah Betty, yang kebetulan menjadi sukarelawan di pusat kesehatan hewan, mampu memberikan pertolongan pertama kepada kucing. Dia menyuruh James untuk membawa kucing itu ke pusat untuk perawatan lebih lanjut. Sebelum dia pergi, Betty menyarankan agar James memberi nama untuk kucing itu. Jadi dia mulai memanggilnya Bob. Ketika James tiba di klinik, dia agak gugup karena antriannya sangat panjang dan dia mengadakan pertemuan dengan Val nanti hari itu. Tapi dia tetap teguh demi Bob dan tetap mengantri. Setelah James diperiksa, dia harus mengeluarkan sejumlah uang untuk obatnya, yang lebih banyak dari yang dia harapkan. Ternyata klinik hanya melakukan pemeriksaan gratis, obat-obatan yang tidak gratis. Jadi dia tidak punya pilihan selain menggunakan uang yang diberikan ayahnya kemarin. Untuk mendapatkan obat Bob kembali di rumah. James kesulitan memberikan obatnya kepada Bob, jadi dia harus meminta bantuan Betty lagi. Dia tidak hanya membantu, tapi dia juga memberi Bob 2 kaleng makanan kucing kalengan. Meskipun tinggal di area dengan banyak pecandu narkoba, Betty mengatakan dia bebas dari narkoba dan membenci orang-orang yang menggunakan narkoba. Mendengar ini, James harus berbohong dan mengatakan bahwa dia hanya seorang musisi mencari inspirasi untuk lagu baru, tanpa menyebutkan masa lalunya sebagai seorang pecandu narkoba. Hari berikutnya, James bertemu dengan Val untuk menjelaskan mengapa dia tidak bisa menepati janjinya hari sebelumnya. Dia memiliki senyum yang lebar di wajahnya saat dia menceritakan tentang teman-teman barunya kepadanya, Bob si kucing, dan Betty. Tapi ketika Val mendengar tentang Betty, dia sangat khawatir. Dia memberitahu James bahwa dia tidak berada di tempat yang tepat untuk memulai hubungan. James merasa sangat sedih setelah mendengar itu, tapi untungnya Bob ada di sana untuk sedikit menghiburnya. Suatu hari ketika James sedang menuju ke kota untuk bermain musik di jalanan, Bob memutuskan ikut meskipun dia telah diberitahu untuk tidak melakukannya.
Ternyata ketika Bob bersamanya, banyak orang yang memperhatikan dan bahkan beberapa meminta untuk mengambil gambar bersamanya. Biasanya ketika dia memainkan musik di jalan, tidak ada yang memperhatikan. Tapi kali ini, terima kasih kepada Bob, banyak orang benar-benar berhenti untuk mendengarkan. James sangat senang karena dia menghasilkan banyak uang dari buskingnya. Lalu wanita tua ini yang telah menonton pertunjukannya sebelumnya, mendatanginya dan mengatakan bahwa Bob akan menjadi temannya, dan bahwa seekor kucing bisa menjadi teman yang lebih baik daripada seorang manusia. Setelah wanita tua itu pergi, dari kejauhan, Bess melihat James, secara tak sengaja memasukkan banyak uang ke dalam kantungnya. Karena dia tertarik dengan apa yang sedang James lakukan, dia memutuskan untuk terus mengikutinya. Hari berikutnya, ketika James sedang bersiap-siap untuk pergi bermain musik untuk mendapatkan uang di jalan, Bess mendatanginya dari entah mana. James tidak ingin lagi nongkrong dengan dia, karena dia tidak ingin tergoda untuk menggunakan narkoba lagi. Jadi dia akhirnya memberikan Bess sejumlah uang untuk membuatnya meninggalkan dia sendirian. Bob sekali lagi menarik perhatian semua orang dengan penampilannya. Dia memiliki banyak penggemar, termasuk wanita tua yang datang untuk melihatnya kemarin. Kali ini dia membawakannya hadiah Natal, makanan kucing dan sal. James benar-benar terinspirasi dengan kehadiran Bob. Setelah mendapatkan perlakuan dingin dari keluarganya, James akhirnya menemukan kebahagiaan lagi. Dia membagikan semua kebahagiaannya dengan Betty. Dan terima kasih kepada Tuhan karena membawa dia dan Bob ke dalam hidupnya. Keesokan harinya, James membeli makanan kucing yang berbeda untuk Bob. Karena dia sangat mencintai teman berbulunya, Bob selalu naik ke bahunya kemanapun mereka pergi. Ketika mereka kembali ke rumah, James terkejut menemukan Buzz pingsan di lantai karena overdosis. Dia panik dan meminta bantuan, dan untungnya Betty datang untuk membantu. Untungnya, ambulans tiba tak lama kemudian dan membawa Buzz ke rumah sakit. Sayangnya, setelah hal itu terjadi, Betty benar-benar ketakutan. Seperti seseorang yang telah mengalami trauma yang serius. Setelah dia sedikit tenang, dia mengatakan kepada James bahwa dia dulu tinggal bersama saudara kandungnya. Ketika saudara perempuannya meninggal karena overdosis, dia butuh waktu berbulan-bulan untuk kembali normal. Sejak saat itu, dia tidak tertarik untuk berada di sekitar siapapun yang kecanduan, apalagi berkencanan dengan mereka. Ketika James mendengar ini, dia langsung pergi ke Val dan mengatakan kepadanya bahwa dia ingin menghentikan kebiasaan narkobanya dengan cepat. Dia tidak ingin terus mengkonsumsi metadon. Tapi Val mengatakan dia perlu melakukannya dengan perlahan dan tidak terburu-buru dalam prosesnya. Untuk mempersingkat cerita, Natal tiba, dan James memutuskan untuk pergi ke tempat ayahnya. Dia sedikit takut dan berpikir itu adalah ide yang buruk. Dan itu benar. Ketika dia dan Bob tiba di sana, Bob menjadi gila dan menyebabkan keributan. Bahkan menjatuhkan pohon Natal. Karena itu mereka harus pergi. Untungnya, James bisa nongkrong dengan Bob dan Betty untuk Natal. Dia sangat bahagia dan bahkan mendapatkan sebuah lukisan sebagai hadiah dari Betty. Sekali dalam hidupnya, ketika James sedang tampil di jalan, beberapa orang menjengkelkan sengaja membiarkan anjingnya pipis di tasnya. James sangat marah dan mencoba untuk menyerang pria itu. Pertengkaran mereka menarik kerumunan dan polisi akhirnya membawa James pergi. Untungnya, Val berhasil mengeluarkan James dari kantor polisi, asalkan dia berjanji untuk berhenti memainkan musik di jalan. Jika dia tertangkap melakukannya lagi, dia akan dipenjara selama setengah tahun. James sama sekali tidak terganggu. Dia tampak sangat gelisah karena dia mengkhawatirkan Bob. Val menyarankan dia untuk pergi mengambil beberapa metadon dari apotek untuk membantunya merasa lebih rileks. Betty bertemu James di apotek dan menjadi sangat marah ketika dia melihatnya mengkonsumsi metadon. Dia merasa benar-benar dikhianati dan bahkan tidak ingin mendengar versinya tentang cerita ini. James berubah dari merasa bahagia menjadi merasa sangat buruk dalam waktu singkat. Untuk bisa bertahan hidup, James akhirnya bekerja sebagai penjual koran untuk perusahaan Big Issue. Sebelum dia mulai, bosnya menetapkan beberapa aturan yang harus dia ikuti. Sekali lagi, terima kasih kepada Bob, James tidak kesulitan menjual korannya. Mereka bahkan menarik perhatian seorang wartawan yang lewat. Ini membuat rekan kerja menjadi cemburu. Terutama ketika seseorang membeli sebuah makalah dari James di daerahnya, rekan kerja mengadu dengan bos, dan James diskors selama sebulan. Suatu hari, James merasa muak karena dia kehabisan uang. Dia sangat kesal ketika Bob tidak berhenti mengeong, tapi kemudian dia menyadari bahwa dia telah bereaksi berlebihan. James memutuskan untuk mengeluarkan gitarnya untuk menghasilkan uang dengan cepat, jadi dia dan Bob bisa makan bersama. Meskipun dilarang oleh polisi, dia bermain di beberapa tempat yang berbeda, sampai Betty melihatnya dan memberinya teguran. Dia tahu polisi tidak lagi menyukai dia melakukan busking lagi. Dia sangat khawatir tentang dia.
Untuk mempersingkat cerita, istirahat James dari pekerjaan sudah selesai, dan dia bisa kembali menjual koran. Tapi ketika dia sedang bekerja hari itu, seseorang mendatangi dan mencoba untuk membuat James menjual Bob ke putranya. James mengatakan tidak, dan mereka terlibat dalam argumen besar. Anjing itu mulai menggonggong dan menakutkan Bob sehingga dia mulai lari. James langsung mengejarnya. Setelah mencari Bob kemana-mana, James tidak bisa menemukannya dan mulai merasa sangat sedih dan khawatir tentang temannya. Cintanya kepada Bob sangat kuat. Dia mulai menyalahkan dirinya sendiri karena tidak merawatnya dengan lebih baik. Val juga mulai khawatir tentang James, sementara itu berita tentang James dan Bob yang hilang menjadi viral di internet dan di surat kabar. Menarik perhatian seorang pemimpin agensi menulis. Sudah beberapa hari dan James masih belum bisa menemukan Bob. Menjadi sangat stres, James mendatangi pedagang narkoba di dekat tempat tinggalnya untuk melihat apakah mereka tahu di mana Bob berada. Ketika James pulang, tiba-tiba Bob ada di sana. James sangat bersyukur dan langsung memeluk Bob dengan erat. Untuk membuat cerita panjang menjadi singkat, Val akhirnya memberi James izin untuk beristirahat dari metadon selama seminggu ini. Ini adalah tahap akhir dari rehabilitasinya. Jika James berhasil, dia akan benar-benar bebas dari narkoba. Dengan Bob di sisinya, James yakin dia bisa mengatasinya. Tepat sebelum menyelesaikan rehabilitasinya, James ingin minta maaf kepada Betty atas semua kebohongan yang dia katakan. Betty yang memiliki perasaan untuk James, akhirnya memaafkan dia dan menyuruhnya untuk tetap kuat selama sisa pemulihannya. Setelah seminggu berjuang keras, James akhirnya berhasil menyelesaikan rehabilitasi. Dan tentu saja temannya Bob selalu hadir untuk dia sepanjang waktu. Kehidupan James mulai membaik setelah itu, dia benar-benar bebas dari narkoba. Temannya Val juga sangat bahagia untuknya. Ketika James akan berbagi sebuah berita menarik dengan Betty, dia menyadari bahwa dia akan pindah untuk tinggal bersama orang tuanya. Namun Betty tidak menganggap ini sebagai perpisahan, karena James masih bisa mengunjunginya di tempat yang baru. Beberapa hari kemudian, agensi penulis yang menyukai James mengintanya untuk bekerja sama dengan mereka. Mereka ingin James menulis sebuah buku tentang cerita dia dan Bob. Ketika James kembali dari agensi penulisan, dia sengaja mengunjungi tempat ayahnya. Orang tuanya sangat senang mendengar bahwa James sudah bebas dari narkoba. James mengatakan maaf karena telah mengecewakan keluarga. Ayahnya kemudian menyerahkan sebuah foto James yang telah dia bawa di dompetnya. Selama ini ternyata dia tidak pernah menyerah pada James. Dia hanya merasa bersalah karena tidak menjadi ayah yang lebih baik. Singkat cerita, rilis buku pertama James adalah hal yang sangat penting. Orang-orang mengantri untuk mendapatkan tanda tangan James dan Bob. Setiap orang yang pernah menjadi bagian dari hidup James, seperti Betty, Val dan ayahnya, juga muncul.